Baik, rekan-rekan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, Polsek Piungan Polres Bantul akan melakukan press release kegiatan keberhasilan operasional unit reskrim Polsek Piungan atas tindakan penemuan pelaku daripada curanmor, pengungkapan kasus curanmor yang ada di Polsek Piungan. Pada siang hari ini, kami selaku Kapolsek Piungan akan melakukan press release dengan pelaku maupun pemetik daripada pelaku curanmor yang ada di Polsek Piungan ini. Untuk kejadian itu terjadi pada hari Minggu jam 3 pagi di Dusun Banyakan 2 RT 02 Sitimulyo Piungan Bantul untuk kejadian. Kemudian setelah terjadi curanmor, unit reskrim yang dipimpin oleh Ibtu Rudianto SH MH melakukan tindakan olah TKP, kemudian bersama-sama dengan tim unit Jatanras Polres Bantul melakukan pengejaran terhadap pelaku curanmor tersebut. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari pada tanggal 11 Desember pelaku curanmor maupun pemetik daripada hasil curian bermotor dapat kita tangkap dari unit reskrim Piungan maupun dibantu di backup oleh Jatanras itu. Adapun untuk pelaku pencurian berinisial SA, tempat lahir Purworejo 11 Desember 1993, umur 29 tahun, jenis laki-laki, pekerjaan karyawan swasta. Kemudian pelaku yang kedua, pemetik atas nama R, tempat tanggal lahir Bantul 29 April 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh lepas. Kronologis kejadian: pada hari Sabtu tanggal 10 Desember sekitar jam 23 WIB, pada waktu korban pulang dari mengantar temannya di Jalan Wates, korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3475 XZ di garasi rumahnya, namun pintu tidak dikunci, hanya ditutup saja. Setelah itu korban masuk rumah dan tidur. Keesokan harinya pada jam 3, korban bangun tidur melihat motornya yang ada di garasi hilang. Kemudian korban melaporkan kejadian ke Polsek Piungan. Adapun modus pelaku adalah dengan cara menaik ojek menuju ke sasaran, menuju ke Dusun Banyakan RT 2 Sitimulyo Piungan Bantul. Kemudian pelaku mencari sasaran untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri itu. Kebetulan yang bersangkutan melewati garasi yang tidak tertutup dan tidak dikunci setang, ada motornya. Kemudian pelaku mengambil motor, kemudian dituntun. Kemudian untuk kronologi pengungkapan, setelah menerima laporan, anggota unit reskrim Polsek Piungan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Piungan Ibtu Rudianto SMH melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan di backup tim Jatanras Polres Bantul yang dipimpin oleh Ibda Erikson Immanuel HSTRK beserta
Katim Jatara Polres Bantul Aibtu Nuryati Esa. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, petugas berhasil mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol AB 3475 XZ berada di wilayah Sewon Bantul. Selanjutnya, unit Reskrim Piungan mengamankan tersangka R selaku penadah yang ditangkap pada Minggu tanggal 11 Desember 2022. Dalam mengamankan tersangka R, itu unit Reskrim Polsek Piungan itu berpatroli di sosial media, kemudian menemukan motor-motor yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh korban. Akhirnya dari unit Reskrim Polsek Piungan berpura-pura untuk membeli motor tersebut. Adapun motor dari pelaku dijual ke penadah dengan harga 2.200.000. Kemudian oleh penadah pemetik berinisial R itu dijual melalui sosial media dengan harga 2,9 juta. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 unit sepeda motor Nopol AB 2129 UU, itu nomor motor palsu yang diperjualkan oleh penadah tadi yang berinisial R tadi dengan nomor AB 2129 UU. Sepeda motor merek Honda tipe NJ 1BF 1CB A garis miring T, tahun pembuatan 2013, isi silinder 108 cc, warna biru hitam, Loka MH1 JVE 115D KO 28775 dengan nosen JFE 1E102937. Kemudian 1 buah STNK sepeda motor Honda Nopol AB 3475 XZ atas nama Filda Hatvina Hakir. Kemudian 1 buah kunci obeng untuk dipergunakan melepas plat nomor oleh pelaku. Dalam penyidikan tersebut, unit Reskrim Polsek Piungan Polres Bantul menggunakan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP untuk menjerat si pelaku kepada pelaku yang bernama tersangka berinisial SA, dan pasal 363 KUHP junto pasal 480 KUHP untuk menjerat ke tersangka R. Setelah dilakukan penyidikan unit Reskrim Polsek Piungan berhasil mengungkap peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dilakukan tersangka SA di wilayah Berbah, Polsek Berbah. Itu ada 4 tempat kejadian pencurian sepeda motor. Kemudian di wilayah Polsek Bantul atau Perintis itu 1 tempat kejadian pencurian bermotor. Demikian prediksi yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Bantul untuk berhati-hati dalam melakukan atau menaruh sepeda motor. Itu tetap dikunci setang, kemudian kalau perlu menggunakan kunci ganda dan ditaruh sesuai dengan semestinya berada di dalam garasi. Saya banyak sekali di sini menemukan kurang hati-hatinya masyarakat di sekitar sini, khususnya di wilayah Piungan
dalam menaruh kendaraan bermotor itu hanya di garasi saja tanpa dikunci setang. Kita sudah banyak dari Polsek, dari saya selaku Kapolsek sering berpatroli setiap hari, setiap malam, menghimbau kepada warga masyarakat sini, kemudian dari anggota kami, dari unit patroli, maupun dari Babin Kamtipmas sudah berulang kali menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya daerah Piungan, untuk menaruh sepeda motor sesuai dengan tempatnya dalam adan di dalam garasi yang tertutup dikunci setang. Kiranya itu aja pada siang hari ini press release yang dilakukan oleh Kapolsek Piungan dalam pengungkapan kasus curanmor yang terjadi di wilayah Piungan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku pencurian ini apakah beberapa TK dan terbuka atau kritis juga saat ini? Betul sekali, ini pengakuan dari tersangka yang berinisial RA bahwa tersangka menyampaikan bahwa dia telah mencuri di wilayah Berbah, dan itu pun juga sudah diakui. Beberapa laporan polisi yang ada dicocokkan dengan laporan polisi yang di Polsek Berbah, ternyata betul yang bersangkutan telah melakukan pencurian di daerah wilayah Berbah. Kemudian pengakuan dari tersangka juga bahwa dia telah mencuri 1 unit sepeda motor di sekitar Masjid Agung wilayah Polsek Bantul. Itu pengakuan langsung dari yang bersangkutan. Mohon izin Bapak, untuk pelaku SA ini pernah berperkara di Polres Purworejo. Namun demikian, untuk sementara ini informasi kami belum ada petikan putusan terkait R tersebut. Terima kasih. Satu pelaku pemetik, satu pelaku pembeli dan penjual. Jadi membeli barang dari pencuri ada pelaku, kemudian dijual kembali. Betul. Betul sekali, Bapak. Untuk pemetik ini sesuai dengan yang bersangkutan yang berinisial R dari pelaku SA menjual 4 kali di pemetik yang berinisial R 4 unit sepeda motor lewat online dan COD. Kalau untuk sepeda motor yang sekarang ada di belakang sebagai barang bukti itu, dari pelaku menjual kepada pemetiknya 2,2. Kemudian sama pemetiknya di-online-kan dengan harga 2,9. Dalam setiap aksinya ini tersangka ini bekerja sendiri atau ada yang kedua mereka itu bersama itu memang dari luar atau. Nah, untuk pelaku ini dia pelaku tunggal. Jadi setiap melakukan aksinya dia pesan Gojek gitu. Jadi pesan Gojek kemudian dia mencari sasaran, kalau dapat langsung dibawa pulang. Kemudian untuk antara pelaku dan pemetik itu melalui via telepon. Kalau sudah mendapatkan barang gitu. Sering kenal lama berarti. Yang sudah 2 bulan ini sudah 4 kali dia menerima barang dari pelaku. Wawancara pelaku yang mana dulu? Pelakunya dulu. Pelakunya RA ya? RA atau RA? Aca mas.
Apa? Tidak harus milih. Karena sasaran itu dua kendaraan sendiri atau seperti apa? Biasanya naik gojek, Pak. Naik gojek? Iya. Berapa kan baru dibawa? Iya. Berapa kali mas? Empat kali yang di sini. Banyak? Satu unit berapa? Kadang 900, kadang 1.900.000, kadang 2.200.000. Uangnya itu? Uangnya untuk ada membayar utang. Saya kerjanya tadinya di bawah mobil truk di Ayam. Ya. Tidak berhenti. Ya, cuman libur untuk 1 minggu libur. Kerjanya buat selingan? Tidak, memang udah kerja. Buat selingan? Ya. Dua-duanya profesi? Tidak, maksudnya kerja memang udah agak lama di situ. Ya. Sudah berapa kali menjual dengan belanja online? 4 kali. 4 kali, Pak. Membeli harga berapa juga? Yang 22, 29 tau. Ambil di dia 22, 29 di iklan. Itu kan jualnya melalui apa Pak? Facebook. Facebook ya. Enggak, dulu kan gini loh Mas, kayak di grup itu kan ada cari motor dana 2-3 juta. Nah dia komen Mas, aku ada motor ini, nah terus ada lanjut WA gitu. Kenal awal dari situ Mas. Enggak tahu, enggak pernah ketemu. Mas biasanya jual beli atau gantinya sapi atau sapi. Kenapa milih sepeda? Berapa mudah? Ya belum mana sih Pak, seadanya lah Pak. Seadanya ya. Selain dari pelaku, ya, sering beli dari orang lain juga. Ya sering beli dari orang juga, tapi enggak anu Pak. Kadang juga STNK gitu Pak. STNK komplit. Ini dari mana aja terima ya? Wah, iya. Berapa unit yang dijual? Hah? Selama ini sudah berapa unit berapa? Kalau di sulung itu nggak bisa ngitung Pak. Ya kalau 10 ya lebih lah. Kalau 20 belum ada, kalau 20. Keluarga? Udah. Yang paling laris apa Mas kalau dijual? Matic Pak. Matic. Ya Matic. Laku di pasaran Pak. Banyak permintaan berarti ya? Ya enggak banyak permintaan. Maksudnya cepat laku Pak. Mungkin bisa dijelaskan tentang kasus pencurian motor dan kemudian pembelinya menjual kembali. Jadi kayak apa, jual beli sepeda motor dan pencuri ini seperti apa Pak? Jadi setelah pelaku itu mendapatkan barang hasil curiannya, kemudian melalui WA dia tawarkan kepada pemetiknya itu tadi. Yang ke 480 itu, pasal 480 itu. Kemudian yang 480 kemudian dia jual melalui online, kemudian dari kita unit Reskrim Polsek Piungan pura-pura mau membeli gitu. Akhirnya dia sanggup, akhirnya kita datang ke sana, ke rumahnya di daerah Sewon, kemudian kita tangkap karena memang itu ciri-ciri yang ada di sepeda motor itu sama yang dilaporkan oleh korban. Hanya plat nomornya aja yang sudah diganti oleh pelaku 480. Jadi pencuri dan penadah ini sudah kerjasama cukup lama Pak ya? Itu sudah 4 kali dari pelaku menjual kepada penadah, itu sudah 4 kali. Pasal apa yang diterapkan dan ancamannya berapa Pak? Pasal 363 dengan ancaman hukuman
7 tahun untuk pelaku curanmornya. Kemudian untuk yang penadah pasal 363 Yunto 480 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Nah, tentu tingkat kasus seperti ini di Piungan sendiri berapa tinggi kebanyakan kasusnya? Kalau selama saya di sini, selama 2 bulan setengah saya di sini, itu memang beberapa kali kasus curanmor yang terjadi di sini. Ya. Tapi baru kali ini kita bisa mengungkap kasus curanmor ini. Kalau di Piungan rata-rata kasus adalah 170, ya. 170 sudah berapa kali yang terjadi di Polsek Piungan dan sudah kita lanjut sesuai dengan proses hukum. Ini kan mendekati libur Natal dan Tahun Baru, himbauannya terkait. Nah, kebetulan saya open sekali. Saya setiap kalau malam datang ke sini, saya bersama dengan anggota itu kontrol ke pos-pos ronda, kemudian di situ memberikan pesan-pesan Kamtibmas berkaitan dengan banyaknya maraknya curanmor yang terjadi di wilayah Bantul itu. Kami sudah mengimbau banyak itu setelah saya amati itu bahwa di wilayah Piungan ini banyak penaruhan motor itu ada di garasi tanpa dikunci stang, itu banyak sekali itu sudah berulang kali dari saya melalui para duko, kemudian kalau setiap habis Jumatan saya selalu memberikan himbauan kepada jamaah Jumat untuk membantu polisi demi keamanan di wilayah Piungan berkaitan dengan pengamanan daripada sepeda motor itu langkah kami itu baik melalui Babin maupun unit patroli sabarannya juga selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk sadar untuk membantu kita polisi demi keamanan di wilayah Piungan. Terima kasih.